Oh, hanya karena Bapak A meminta, Ibu Y meminta, kita sungkan diizinkan. Tapi kalau yang rakyat jelata nggak boleh, gitu kan nggak bisa. Ya. Itu kan pragmatis sekali, ada values-nya. Nah, misalnya di titik ini, misalnya gereja kami mengambil konklusi, enggak, kita nggak akan melayani yang di luar. Action, conversation is on. Ya, gitu. Oke, saya paham berarti, Pak. Nah, Pak, selanjutnya Pak, kalau seperti itu ya Pak, ini apakah nanti jadi tren Pak? Seperti yang tadi Pak Bebe sampaikan itu. Apakah itu akan jadi tren dalam artian begini Pak? Ini kan kadang Pak, tanda kutip ya, gereja-gereja itu, ini bahasa saya terus terang ya Pak ya. Kadang kan agak latah Pak. Iya. Kalau gereja lain dia punya cara begini, yuk kita coba yuk gini. Ini kita coba yuk begini. Ada sistem latah, lalu ada juga yang sistemnya trial and error. Iya. Nah, makanya begini Pak, tiap gereja itu kan eksis dengan DNA yang ada di dalam gereja itu. Jadi DNA itu apa yang membuat WP jadi WP, apa yang membuat Teguh jadi Teguh. Nah, mari kita telisik dulu DNA gereja kita, gitu ya. Oke. Misalnya ketika membumbung tren tertentu, misalnya pemuritan. Ya. Kita periksa DNA gereja kita itu ada nyambungnya enggak sih dengan pemuritan yang mengharapkan kita bicara terbuka, saling mendoakan, saling menopang. Nah, kadang-kadang DNA-nya enggak ada, Pak. Tapi ini kan tren yang kuat. Ya. Akhirnya pemuritan jadi apa, Pak? Jadi kelas doktrin. Ya. Jadi udah berubah dari esensinya yang sebenarnya dia tahu discipleship is a relationship. Tetapi akhirnya menjadi discipleship is a class of theology. Atau dengan kata lain dipaksakan Pak? Ya karena nggak mau ketinggalan, FOMO bahasanya. Okay. Jadi kan kembali kita ngelihat Pak ini perubahan. Tapi DNA gereja saya apa gitu ya. Misalnya saya bisa, karena saya lama di gereja saya sendiri, saya bisa mengenali nih. DNA gereja kami salah satunya adalah praksis sosialnya yang tinggi gitu loh Pak. Ya. Dan itu sudah mendarah daging gitu. Dari dulu kayak gitu. Kepeduliannya kepada kelompok-kelompok yang ada di dalam kesulitan, masalah air mata itu tinggi banget wes Pak. Nah itu DNA-nya dia gitu loh. DNA-nya yang lain yang saya tengarai adalah kita ini akrab, tapi kalau mendalam butuh circle yang lebih kecil gitu loh. Ya. Jadi datang ke gereja bisa nggak kenal nih. Ya. Tapi ketika diharuskan kenal jadi reject gitu loh. Nah, maka saya harus berpikir, oke, kalau kayak gitu, pemuritan yang berarti relationship, kelompok-kelompok kecil nyaman nggak? Sesuai nggak dengan DNA gereja kami? Oke. Oh, ternyata barangkali nggak sesuai. Tetapi bukan berarti nggak bisa dilakukan. Ada DNA lain misalnya ya. Grup-grup yang keakrabannya tinggi, nah di situ kan sebuah relasi dalam pemuritan bisa terjadi. Gitu loh. Oke. Saya itu khawatir banget ketika misalnya satu gereja dari Amerika misalnya booming dengan bukunya, dengan itunya, banyak gereja langsung mengadaptasi kan. Belajar itu semua. Yang diadaptasi cuma materinya. Oke. Karena itu ya nggak bisa sukses mereka, karena ada DNA yang berbeda. Padahal mereka sebetulnya menerbitkan buku itu cuma share aja ya. Iya, sebagian kan Pak, gitu ya. Istilahnya gini, kalau ada video tertentu kemudian beredar dan si A bisa nari persis seperti itu, barangkali DNA-nya memang nari. Tapi si C sudah jungkir balik nggak bisa nari seperti itu, barangkali dia harus lihat video nyanyi, video masak untuk menemukan dirinya. Jadi gereja itu selalu kadang-kadang itu godaannya untuk menjadi begitu kontemporer, begitu ngikutin zaman, tapi nggak cocok dengan DNA-nya. Oke. Ya kembali lagi ya Pak, berarti value ya? Atau value sih kalau saya ngomong ya Pak ya. Kita menyebutnya value ya. Value-nya apa gitu ya, yang kita sebetulnya kita miliki gitu ya. Nah itu kan yang menjadi akar kita Pak. Iya. Itu akar itu kemudian akan menopang pertumbuhan dan berbuah gitu ya. Tetapi kalau Bapak ambil tanaman misalnya dari luar kota, bagus, ditaruh di Surabaya, biasanya mati. Kenapa? Karena nggak berakar. Iya. Nah banyak gereja mengadopsi program tertentu, bagus di sana, begitu dipindah di sini mati. Tidak berakar, tidak sesuai dengan value kita gitu. Dan itu nanti ngomongnya, kita nggak sungguh-sungguh melakukan. Nah, seringkali gini loh Pak, kalau ada program baru yang menjadi korban itu siapa? Aktivis yang rajin.
Jadi setelah ini ditambahin satu program baru lagi gitu kan. Dia NKO tuh gitu loh. Iya. Oke, Pak. Nah, Pak WP, ini agak melenceng sedikit gitu ya. Yang jadi penasaran saya nih, melenceng sedikit. Ke depan, Pak, kalau kita bicara hybrid, Iya. gitu ya. Apapun lah, pelayanan hybrid ya, apapun itu. Baik kebaktian maupun pelayan-pelayan lain, itu akan terjadi hybrid. Ini kan ada suatu kondisi, Pak. Ini sorry Pak, saya ini kebanyakan nonton film Korea kali ya Pak ya. Karena begini Pak, di salah satu film itu kan ada setelah virus ini selesai, COVID, ada virus lain Pak. Yang mengharuskan dia juga harus stay at home, nggak boleh kumpul, nggak boleh keluar dan sebagainya. Sehingga semua dilakukan pasti akan dilakukan secara online gitu kan. Nah ini kan yang jadi timbul permasalahan Pak. Ini sedikit melenceng ya Pak, sorry Pak WB ya. Nah, gimana Pak kalau misalnya ada sakramen, perjamuan kudus, ya perjamuan kudus masih bisa lah Pak. Baptis, lalu apalagi ya, pernikahan. Nah ini gimana Pak kalau seperti itu? Kalau pernikahan kan saya pernah lihat ya Pak, pernikahan jarak jauh. Tapi ini dari keyakinan yang berbeda ya. Artinya bagi saya Pak, manusia itu sama akan menemukan cara untuk survive. Ketika dia ada di dalam tekanan cukup lama. Ya. Nah, kalau di dalam gereja kita saja kan ada perubahan-perubahan kebijaksanaan ya Pak ya. Dulu enggak, kita nunggu selesai baru perjamuan kudus. Kemudian enggak, kita bisa perjamuan kudus asal masih diikat oleh waktu yang sama. Gitu kan ya, kalau di gereja kita kan kayak gitu kan. Jadi akan ada adaptasi-adaptasi yang menurut saya terjadi Pak. Nah, cuman sebagai probabilitas, kalau kita nilai sekarang, kita akan bilang itu salah. Karena posisi kita sekarang. Nah, tetapi nanti di dalam perjalanan waktu, nah kita akan mencari akal untuk bertahan dan menurut saya segala macam kemudian nanti akan kita anggap it's okay. Misalnya beribadah online kan Pak. Ya, kita beribadah online dulu kita nggak biasa gitu ya. Nggak enak Pak. Tetapi akhirnya kan mau nggak mau cuman itu satu caranya. Perjamuan kudus online juga nggak enak. Tapi mau nggak mau itu satu caranya gitu ya. Jadi salah satu hal menurut saya sebuah religi, sebuah agama, sebuah sistem keyakinan yang tidak punya unsur lentur, dia akan ditinggalkan Pak. Ketika dia berkata mau nggak mau harus gini. Tapi zamannya sudah nggak bisa seperti itu, dia akan ditinggalkan. Nantinya harus fleksibel gitu ya Nanti Pak? akan ada kelenturan tertentu ya Pak ya. Dan itu kita sudah saksikan di gereja kita di GKI ya. Dari enggak kita tunggu sampai kita perjamuan online tapi masih dijaga aspek waktunya. Nah berarti kan ada kelenturan ya Pak. Ya. Nah apakah itu boleh dibilang apa ya Pak? Kalau bahasa saya apakah itu boleh dibilang strategi boleh berubah Pak nantinya? Tetapi inti dari pelayanan itu tidak berubah, tidak boleh berubah. Tetapi strateginya yang bisa berubah. Nah, ini kalau kita lihat sejarah gereja ya Pak. Kekristenan kan memang berubah bentuk. Dari komunitas yang berkumpul di kuburan karena takut dikejar, takut dibunuh, nggak punya tempat. Ketika Konstantin memerintah tahun 400-an dia jadi Kristen, agama ini menjadi resmi, agama nasional gitu, tapi sebagian orang memilih hidup di padang gurun, menjauhi dari percampuran politik dan gereja yang menurut mereka tidak baik gitu ya. Sebagian lagi hidup dengan cara yang berbeda. Jadi kita akan melihat Pak, ada arus besar, tetapi ada arus-arus kecil. Jadi jangan heran dengan sebuah kontroversi nanti Pak. Kenapa kok sampai misalnya nanti di metaverse dia dibaptis di situ, kan nggak real. Akan ada suara-suara seperti itu, tetapi akan ada suara-suara juga yang akan mengatakan esensinya sebuah kehidupan yang baru di dalam Kristus dan yang lainnya. Yang namanya kekristenan nggak akan sepi dari perbedaan pendapat ini Pak. Wajar banget dan sering gitu ya. terjadi. Berarti itu apa ya Pak? Bisa jadi ini bisa dilaksanakan di gereja lain. Tapi gereja lain yang belum melaksanakan itu jangan menjudge gitu ya. Jangan menghakimi bahwa itu salah gitu kan. Benar atau seperti itu Pak? Ini namanya kaum
Protestan ini suka protes melulu, Pak. Dia nggak akan pernah tenang dengan yang lain, gitu ya. Soal perjamuan kudus itu misalnya ya, kan kita sudah memberi keleluasan di tempat yang berbeda, tapi di jam yang sama, toh Pak. Karena itu misalnya di gereja kami tayangan perjamuan kudus itu tidak ada tayangan ulang. Seluruh ibadah itu hilang dari YouTube. Gitu. Jadi live langsung selesai hilang. Itu pun kan juga masih ada yang bertanya. Kenapa nggak dimunculin khotbahnya aja? Kenapa nggak misalnya ditayangin aja sepanjang hari Minggu supaya saya bisa perjamuan kudus anytime gitu kan? Jadi apapun opsi yang ditawarkan satu gereja sebagai satu keluasan, di satu sisi akan ditentang oleh yang tidak setuju, di sisi yang lain akan dianggap kurang luas oleh kelompok tertentu. Nah, disitulah tiap gereja mesti menentukan kita tetap di sini. Jadi misalnya ya kan kalau di gereja kita ya perjamuan kudus ya diikat oleh kesamaan waktu. Gitu. Kalau di gereja yang lain mungkin nggak apa-apa bawa pulang nanti kamu perjamuan sendiri, kamu doa sendiri gitu ya. Kan nilai-nilai gereja kita, nah kembali lagi values gereja kita kan masih mengupayakan kebersamaan. Ya berarti ya kita nggak bisa lah kita bicara ngomong bahwa ini salah ini benar sementara kondisi kita nggak tahu kondisi di dalam seperti apa di dalam masing-masing gereja gitu ya Pak? Iya. Nah bahkan hal yang paling sederhana ya Pak, yang sekarang udah jadi masalah kan. Misalnya pemberkatan nikah di gedung gereja atau di luar. Di pantai, nyelam, terbang, sembarang kali di stasiun kereta, di apa gitu kan. Itu kan tiap gereja pada akhirnya kan harus punya standpoint-nya gitu loh Pak. Dan standpoint-nya itu tidak boleh pragmatis. Hanya karena Bapak A meminta, Ibu Y meminta, kita sungkan diizinkan. Tapi kalau yang rakyat jelata nggak boleh, gitu kan nggak bisa. Itu kan pragmatis sekali, ada values-nya. Nah misalnya di titik ini, misalnya gereja kami mengambil konklusi, kita nggak akan melayani yang di luar. Karena bagi kita, di gereja orang datang memohonkan berkat Tuhan bagi mereka. Ini gereja tempat mereka bertumbuh dari kecil, ini tempat gereja mereka jatuh cinta, patah hati, dan yang lainnya. Ada momen yang mengingatkan mereka bahwa Tuhan berjalan bersama mereka. Nah ini values yang seperti ini tentu akan bertentangan dengan values yang berkaitan dengan keindahan. Tapi nggak ada suasana pantai, nggak ada suasana ini, nggak ada itu. Nah di titik inilah berpegang pada values itu kita akan mengatakan sorry kita nggak bisa melayani. Walaupun trennya Pak, walaupun trennya sudah mulai mengarah ke sana ya Pak. Kalau ini kita bicara pernikahan ya Pak, walaupun trennya sudah mengarah ke sana, tetapi kita coba seperti yang tadi Pak WP katakan, kita coba memberikan pemahaman, memberikan edukasi kepada jemaat. Apa arti pernikahan itu pemberkatan di dalam gedung gereja ini, gitu ya? Nah itu kan sebagai contoh saja bagaimana gereja dipandu oleh values ya Pak, nilai yang dia yakini. Bahwa nilai ini bisa disetujui atau nggak disetujui nggak masalah. Tapi gereja harus menegaskan values-nya. Kalau gereja tidak menegaskan values-nya, dia pragmatis. Menghamba pada kepentingan, menghamba pada seseorang. Bisa berubah-ubah. Dan itu menyebabkan perpecahan. Nah, dia aja boleh. Kalau kita enggak gitu kan. Dia di sana boleh, saya di sini kok nggak boleh. Nah, jadi kalau gereja tidak berkompaskan values, dia menjadi pragmatis, Pak. Dan pragmatis ini seringkali menimbulkan banyak benturan di dalam kehidupan menggereja kita. Nah, Pak BP, ini kita mungkin ngobrol ini bisa 2 jam, 3 jam, Pak. Tapi banyak pertanyaan di kepala saya, Pak. Jadi begini, Pak. Anggaplah, Pak, suatu saat nih ya, ini bukan mendahului ini ya, Pak. Kondisi hybrid ini akan semakin panjang, Pak, nanti, Pak. Dengan kondisi yang ada Pak, akan semakin panjang. Kita harus mengharuskan hybrid misalnya. Atau bahkan nanti akan kembali lagi 2 tahun ke belakang Pak misalnya. Harus online gitu, dibatasin, keluar ini, kegiatan masyarakat dan sebagainya. Nah, Pak ini yang jadi masalah ini kan nanti ada yang gereja-gereja kecil, tanda kutip ya Pak, gereja kecil yang dia tidak bisa secara dana, maupun secara SDM mengikuti perkembangan yang ada, Pak. Nah ini kan akan mati, Pak. Jawaban saya enggak, Pak. Karena gini, saya punya pengalaman juga, Pak. Saya punya pengalaman di masa pandemi. Ngambil gambar, take shooting ini udah biasa.
Tapi ada gereja meminta saya rekaman hanya suara. Khotbah, Pak? Suara Khotbah? saja, suara saja. Suara, Pak? Suara saja. Oke. Terus? Mereka nanti akan memasang lagu Heeh. lagu orang lain. Heeh. Ya saya nggak tahu soal copyright dan yang lainnya ya Pak. Iya, Tapi ini cara sebuah gereja sederhana. Strategi untuk mereka, survive metode gitu mereka. Ya. Ada pendetanya. Jadi semua rangkaiannya itu dibuat hanya suara, disebarkan lewat WA. Oh. Kenapa? Karena tidak butuh data banyak. Karena suara. Oh. Karena Oke. lebih mudah dikerjakan oleh dia. Audio aja. Ya, jadi Heeh. bagi saya gereja kecil pasti mati? Enggak. Kalau gereja itu punya semangat juang dan karena Kristus ada, pasti semangat juangnya ada, pasti mikir. Satu itu. Kedua, saya juga punya pengalaman, Pak. Gereja yang sama itu, enggak semua anggotanya punya HP kan? Ya. Maka ada orang-orang tertentu yang tiap hari Minggu jam tertentu akan mengunjungi rumah tangga ini, dibagi beberapa orang, memutarkan suara itu. Oh, oke. Oke. Jadi kreativitas itu menurut saya anak dari ketabahan. Dan orang Kristen itu mesti tabah karena dia tahu Kristus menderita, mati bagi dia, dan dia bukan sekedar tabah. Tabah itu anaknya pertama itu kreativitas. Anaknya yang kedua kepedulian kepada sekitar, selalu pasti kayak gitu ya. Jadi kalau orang Kristen yang tabah itu akan kreatif gitu ya. Sesuai dengan kreatif itu berarti mengurangi bertanya dan mengerjakan sesuai dengan konteksnya. Itu yang disebut kreativitas, Pak. Ada yang nggak tabah nggak, Pak? Ya, Ada yang nggak tabah? ada. Gereja yang nggak tabah itu Iya. tidak kreatif, tidak melakukan apapun. Berapa banyak, Pak? Saya belum pernah survei, Pak. Tapi saya lihat Ya. memang sekali lagi ketabahan itu kan anaknya dua, kreativitas dan kemudian Kepedulian. Nah, selalu perubahan itu mulai dari atas kan, Pak. Atas ini siapa, Pak? Pemimpin, pemimpinnya. gembalanya. Oke. Ketika dia sudah loyo gitu ya. Putus asa Putus gitu asa misalnya. dan tidak disupport gitu, dia hanya sekedar menanti kapan ini berakhir. Oke. Dan bahkan mungkin di beberapa tempat sebenarnya kasarannya ngomong juga sudah, kalau kamu menemukan ini podcast kita atau tayangan kita nggak menarik, wes kamu boleh cari makan di mana aja. Ini bukan soal punya duit nggak, punya sarana nggak ya Pak. Saya pernah rekaman di sebuah gereja di Surabaya yang menurut saya cukup gede. Kalau mau bisa beli kamera, tetap pakai HP. Jadi minimalis kan. Nah minimalis itu kan lebih ke arah bukan nggak punya duit, tetapi lebih ke arah spiritnya. Oke. Nah ketabahan itu pasti harusnya kreativitas. Jadi Bapak bayangkan, saya kaget loh. Cuma rekaman suara, iya. Terus nanti yang nggak punya itu nggak, didatengin sama pengurus gerejanya di jam tertentu, didengerin yuk kita. Sambil mereka nyanyi dengerin suara gitu. Survive Pak. Dan justru mengentalkan hubungan antar keluarga gitu ya. Kan boleh waktu itu Mas Ian datang ke kalau keluarga. boleh saya sanggah sedikit loh Pak WP. Itu kalau kota kecil masih bisa Pak. Bayangin Pak kalau Surabaya gimana? Nah gereja-gereja tertentu di Surabaya yang kecil-kecil itu Pak. Mereka maju tak gentar, Pak. Ketika gereja lain tidak beribadah, mereka beribadah. Oke. Satu, kalau nggak di gereja, dipecah ke rumah-rumah anggotanya. Oke. Jadi cara mereka survive gitu, Pak. Nggak harus dengan teknologi kok. Iya. Nggak harus dengan teknologi, Pak. Dan ini saya tahu, saya kenal karena beberapa gembala tertentu, kita tetap beribadah. Atau kalau kamu takut, misalnya daerah itu dibagi 4 ya, utara, selatan, barat, timur. Ya udah, yang penting kamu beribadah di rumah-rumah itu. Oke. Jadi ketabahan selalu menghasilkan kreativitas dan kepedulian. Dan kepedulian kepada masyarakat, gitu kan. Makanya beberapa gereja di pandemi ini kan nggak bisa diem. Selalu gerak. Selalu gerak melakukan apapun, gitu ya. Apapun yang bisa dilakukan untuk masyarakat, gitu. Ada. Gitu. Oke. Nah, jadi kalau nggak tabah ya nggak kreatif dan nggak peduli gitu aja. Mati Pak. Mati. Pelan-pelan ditinggalkan Pak. Iya. Dia tidak akan mati ya, karena gimana pun gereja kan bagian dari apa yang Kristus lakukan. Tapi dia akan ditinggalkan. Kekuatannya melemah. Karena resources-nya pergi ke tempat lain. Oke. Nah orang itu kan butuh meaning ya Pak. Yeah. Orang butuh arti di dalam hidupnya, orang butuh signifikansi. Ketika dia tidak menemukan di gereja arti dan signifikansi, di gereja tertentu dia akan geser ke gereja yang lain. Oke. Ya. Oke, Pak. Sekarang kita bicara, ini tadi kita bicara mengenai bagaimana gereja ya, Pak. Bukan bolehlah kita ngomong bagaimana gereja ini beradaptasi, Pak.
dengan kondisi gitu ya. Apapun nantinya ke depan. Tapi tidak boleh menghilangkan value-nya. Justru value ini yang harus semakin dikuatkan gitu kan. Nah, Pak, kalau kita bicara sekarang nih Pak, bukan hanya masalah digitalisasi, bukan masalah apa ya, karena kondisi dunia seperti saat ini. Ini kan orang sekarang sudah mulai berpikir bagaimana melakukan segala sesuatu itu dengan efisien dan efektif, Pak. Iya. Nah, jemaat ini kan kadang kita bicara jemaat di gereja pun dia menerapkan bagaimana ke gereja itu bisa efisien dan efektif. Nah, ini gimana Pak cara mengubah? Kalau kita bicara ke gereja, datang ke gereja dan sebagainya, Pak. Paling, saya nggak tahu Pak WP pernah ngalamin nggak? Paling gampang Pak, misalnya ini udah lebih dari 1,5 jam, misalnya udah mulai lihat jam tangan. Ini udah mulai pemikiran efisien dan efektifnya jalan Pak. Modenya udah on. Gimana Pak? Iya, perasaan bahwa saya harus efisien dan efektif itu kan berarti antara effort dan yang didapatkan harusnya kan sama. Gitu ya, kan? harus imbang, betul. Nah, pertanyaannya begini Pak. Dalam relasi-relasi tertentu, apakah efisien dan efektif itu masih jadi nilai sih? Saya kasih contoh gini. Saya pergi ke luar negeri. Ya. Biasanya teman saya akan bilang, yuk kita makan di luar. Efisien dan efektif. Ya. Tapi suatu kali saya pergi ke luar negeri, teman saya bilang gini, tadi pagi istri saya udah beli ayam loh, udah beli ini loh. Kita masak khusus untuk kamu loh. Dia bilang, ngapain sih bro, nyusahin. Saya ingat kalimat yang dia katakan. Nah, cinta itu nggak pernah efisien dan efektif. Gimana? Cinta itu nggak pernah efisien dan efektif? Cinta itu memang memberi sesuatu dengan menuntut pengorbanan. Yang besar? Iya, mencintai kok menuntut efisien dan efektif. Lihat yang kita lakukan ke anak kita, Pak. Membesarkan anak itu efisien dan efektif nggak sih, Pak? Enggak. Iya. Mesti kasih tahu berulang kali sama. Iya. Oke. Punya pacar itu efisien dan efektif nggak sih, Pak? Kalau orang nggak sabar ya kemudian langsung diputusin gitu. Nggak efisien. Menikah itu efisien dan efektif nggak sih, Pak? Gitu. Sejujurnya kan enggak gitu. Okay. Jadi ada hal-hal tertentu yang memang dilakukan dengan cinta, dan cinta itu nggak pernah efisien dan efektif. Nggak bisa dinilai. Ya kan, kalau kisah Yesus diurapi oleh perempuan berdosa itu kan kelihatan ini nggak efisien dan efektif gitu. Usulan efisien dan efektif malah ditegur Yesus. Gitu. Karena memang cinta itu bagi saya nggak pernah efisien dan efektif. Nah, ketika orang sudah datang ke gereja menyembah Tuhannya, maka kita lagi bukan berbicara seharusnya tentang efisien dan efektif, tapi ini tentang cinta, Pak. Iya. Ya, saya betul. kadang-kadang bertanya ulang gini, Tuhan itu memperlakukan kamu efisien dan efektif nggak sih? Susah Pak. Enggak. Jawaban saya pasti enggak, Pak. Susah Pak. Kalau Tuhan memperlakukan saya efisien dan efektif, saya udah mati tuh, Pak. Iya Pak, susah Pak. Karena saya tegar tengkuk, saya keras kepala. Nah, cintanya dia yang tidak efisien dan tidak efektif itulah yang membuat saya tetap hidup. Gitu. Nah, ini yang perlu dipahami Pak sama jemaat gitu loh. Nah, kembali ke soal values tadi kan, Pak. Kamu ini beribadah untuk apa gitu loh? Ya. Untuk mendapatkan sesuatu, untuk jadi kaya, untuk jadi sembuh, atau ini seperti bakti, seperti cinta yang kamu tunjukkan gitu loh. Kalau kamu bisa nungguin pacarmu 30 menit, dia bermake up, nungguin istrimu, kalau kamu bisa nungguin anakmu, gimana bisa enggak kamu berdiam diri menanti Tuhan yang mencintai kamu gitu. Iya. Kadang menunggu pacar, menunggu istri 30 menit. Kita udah obra-obra, Pak. Ayo cepet nih. Nah, makanya saya selalu bilang kan, Pak, cinta itu kapan sih efisien efektif? Kalau kita mau bicara efisien dan efektif, kita nggak bicara cinta. Cinta itu selalu takes time. Cinta itu butuh pengorbanan itu, Pak ya? Pengorbanan. Hasil yang nggak jelas, ketidakpastian. Jelas loh, Pak. Jelas loh, Pak. Jelas nggak berubahnya bertahun-tahun. Oke, Pak. Iya, Pak. Oke, saya Karena saya perlu ngomong ini, Pak, karena efisien dan efektif itu kan terkesan sangat konsumtif banget ya. Iya, betul, Pak. Nah, padahal values gereja kan menurut saya bukan melayani efisien dan efektivitas itu. Iya, Dia jadi menggelorakan kita pada cinta Tuhan yang nggak efisien dan efektif, Pak. Lihat aja perjalanan Israel 40 tahun itu efisien efektif nggak sih, Pak, gitu loh. nanti ada yang ngomong loh, tapi ada yang ngomong loh, Pak. Itu kan terpaksa karena dibuat Tuhan 40 tahun. Nah, benar. Di dalam 40 tahun itu dijadikan Tuhan 40 tahun kenapa? Karena mereka tegar tengkuk.
Kalau Jadi- Tuhan mau bekerja efisien dan efektif, basmi munculin generasi yang baru. Selesai. Oke. Iya. Jadi karena kekerasan hati kita lah, Tuhan itu ya mengasihi kita dengan kasih yang masih tidak efisien dan efektif itu. masih deman. Masih dieman gitu loh Pak. Nah Oke. sekarang kan seharusnya respons kita kepada Tuhan kan tidak sesuatu yang sangat self-centered, tetapi Ya. berpusat pada apa yang dia ingin lakukan dan katakan. Oke. Berarti Pak, kalau tadi berkaitan sama kegiatan kebaktian atau pelayanan online atau onsite gitu ya, kita bicara efisiensi. Ke gereja itu jangan disamakan dalam suatu kegiatan, bukan suatu kegiatan gitu kan. Nah, saya tidak melarang untuk mengevaluasi, Pak. Karena kadang Hmm. menyebalkannya di gereja kita itu info di depan itu 10 menit ya, Pak. Maksudnya gimana Pak? Warta jemaat itu 10 menit. Oke. Kenapa Bayangin, iya ya? Kenapa nggak diubah strateginya gitu Nah, kan ini ya? sekarang sudah ada ini, sudah ada itu. Jadi warta itu sudah 1-2 aja lah. Gitu. Iya, tinggal di forward aja. Nah, ke kalau komunitas hal-hal kayak gitu. gini boleh kita berkata ini nggak efisien, ini nggak efektif. Karena ini memang kita Bukan- ini ke gereja tujuannya bukan Iya. untuk dengerin warta. Saya bisa baca, saya lihat di medsos, bisa gitu loh. bukan main agendanya. Iya. gitu. Saya pernah Pak satu GKI gitu ya, 15 menit nungguin warta berdiri. Terus dipesenin, Pak khotbahnya jangan lebih 20 menit. Tapi 15 menit itu Wartanya. apa gitu loh Pak. Jadi yang dipotong khotbahnya, Iya. wartanya dipanjangin. Nah ini gereja atau ini ibadah atau pengen dengerin warta gitu loh Pak. Oke, berarti porsinya nggak pas Pak ya? Nah itu boleh Pak, kita memberi masukan. Sesuatu Oke. yang tidak esensial yang bisa diubah. Gitu. Oke Pak. Wah ini kelihatannya kita udah berapa lama ya ini ya? 60 menit ya? 1 jam Pak? Nggak kerasa Pak. Ada seri 2 ya? Dengan Pak BP. Ya kita lihat dulu nanti. Oke. Ya Pak. Kalau kita teruskan bakal panjang nih Pak. Karena selain bagaimana gereja menata pelayanannya ke depan gitu Pak. Ini kan ada satu hal lagi yang perlu kita lihat bahwa pola pikir ya Pak. Sekarang Ya. ini kembali lagi pola pikir gitu ya. Tadi Pak WP bilang kan gereja itu tergantung dengan kepalanya nih. Kalau kepalanya dia nggak visioner, Iya. maka gereja ini juga akan tetap aja jalan di Iya. tempat gitu kan. Iya. Tapi kita bicara visioner ini kan nggak semua orang punya talenta Pak. Nah, gini Pak. Ini yang terakhir ingin saya katakan Ya. gini ya. Ini pertanyaan saya terakhir Pak. Iya. Gereja banyak disibukkan dengan urusan manajerial. Manajerial itu bagaimana sesuatu bisa dilakukan. Mm-mm. Bicara aturan, bicara hukuman, bicara apresiasi. Oke. Gereja banyak tersita untuk manajerial. Hmm. Tapi berapa sering di dalam model menggereja kita, rapat penatua kita bicara tentang visi. Oke. Kalau di gereja yang sangat berbasis pada pendetanya, berarti visi pendetanya. Dan Bapak lihat, gereja-gereja itu, pendeta-pendeta tokohnya ini tidak memikirkan yang manajerial. Dia konsentrasi dengan visi. Visi. Bahkan Oke. tidak mengerjakan hal-hal yang menurutnya nggak perlu. Oke. Jadi kan leaders to do what others cannot do gitu. Ya, jadi, nah kalau di kelembagaan kita, misalnya sebagai kelembagaan ini kita serius harus mengunggulkan visi. Jangan habis energinya untuk yang operasional. Tapi ya kenyataannya ya soal konsumsi masuk rapat majelis setengah jam ya. Iya. Tapi kan harus imbang Pak. Enggak Pak. Karena Kepemimpinan itu urusan utamanya visi. Nah, betul. Maksud saya begini, Pak. Visi kan harus diterjemahkan, Pak. Yes. Nah, diterjemahkan ini bisa dalam satu bentuk kegiatan. Mm-mm. Kegiatan ini perlu di-manage, Pak. Yes. Nah, ini kan harus imbang, Pak. Pertanyaannya kan dua hal itu nggak harus dilakukan orang yang sama, Pak. Lihat, Oh, iya. tim kepemimpinan kita kalau banyak ngurusin manajerial, visinya terabaikan. Jadi visi itu memang harus menjadi satu urusan yang setelah dirumuskan dia akan dilepas dijalankan oleh orang lain juga bisa, Pak. Oke. Tapi problem di gereja kita adalah visi maupun manajerial diletakkan pada kelembagaan yang sama. Dan saya bisa menduga, sama juga pergumulan saya, lebih banyak urusan manajerialnya daripada urusan visioner. Oke. Jadi kalau ada program, bukan visi programnya yang dibicarakan, tapi Anggaran. bagaimana ngatur anggaran. Terus nanti soal mobil gereja, itu kan hal-hal yang menurut saya
nggak seharusnya ada di meja persidangan. Itu urusan manajerial bisa selesai di luar meja. Secara operasional Bisa di luar meja dibedakan bisa gitu ya, selesai. Pak. Oke, Pak. Thank you banyak, Pak Oke, BP. most welcome, Pak. Kita jadi banyak tahu nih, kira-kira gereja ini harus kelihatannya gereja ini harus menata lagi nih, gitu kan, dengan kondisi yang ada nih. Fokus kepada nilainya lagi. Bisa nggak? Sorry, Pak. Saya sedikit aja, Pak. Bisa nggak melakukan revalue, Pak? Bisa, Pak. Tapi pertanyaannya adalah, apakah nanti sesuai dengan DNA-nya? Oke, DNA itu yang nggak bisa ya, Pak. DNA diubah. itu kan yang Inti. sudah yang membuat kita jadi kita, gitu ya, Pak. Core-nya. Iya, tinggal dirumuskan dengan bahasa yang lebih kontemporer bisa. Tetapi kan esensinya tetap pada diri kita. Gitu. Saran saya ya 3-5 values yang dihayati banget. Dan itu mesti jelas. Jemaat mesti lihat. Oke. Ini kelihatannya perlu nih ya, para penatua, aktivis gitu ya, jemaat gitu ya, untuk tahu nih apa yang kita udah obrolkan, Pak. Semoga ini bisa jadi berkat gitu. Jadi gereja ini dengan kondisi saat ini boleh adaptif boleh. Cuman yang penting itu core-nya, value-nya atau DNA-nya kita ini mau apa sih sebetulnya gitu. Sehingga dalam kegiatan kita ke depan, apapun bentuknya tidak meninggalkan value-nya ini atau core-nya ini. Ini penting sekali nih. Dan yang kedua, ya jemaat kita coba, kita sebagai bagian dari jemaat, saya juga sebagai bagian dari jemaat harus mengubah pola pikir. Kita ke gereja, kita pelayanan, kita jangan bicara mengenai efisiensi dan efektif gitu dalam menghayati ke gerejanya dan pelayanannya. Tapi kita lebih menghayati bagaimana saya ke gereja ini, saya cinta Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan, maka saya melakukan itu gitu. Dan itu nggak bisa diukur. Apakah efisien atau efektif? Susah kalau diukur seperti itu nantinya. Oke. Ada yang lain nggak, Pak, yang bisa disampaikan, Pak, sebagai penutup terakhir, Pak? Ya, gereja akan terus berubah, pasti. Dan di tengah perubahan, gereja harus memilih posisinya di mana. Itu hal yang wajar. Oke. Kita nggak bisa menyenangkan tiap orang. Kita harus memilih posisi kita, nilai kita, values kita, dan itu akan menarik orang, sekaligus akan membuat sebagian orang meninggalkan tempat kita. Nggak apa-apa, dan itu wajar. Karena itu Kristus punya banyak gereja lokal maksud saya, untuk meraih orang dengan berbagai kebutuhan yang berbeda. Ya, asal tidak bertentangan satu sama lain. Oke, Pak, thank you banyak sekali lagi, Pak WP. Salam untuk keluarga juga. Terima kasih udah datang ke sini, temanin saya ngobrol, Pak. Nanti kita janjian lagi, Pak. Oke, dengan ngobrol yang berbeda. Oke, thank you. Ya. Oke, Sobat Podcast, thank you banyak udah mengikuti obrolan saya dengan Pak WP, dan biarlah bisa jadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati.